Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurma Yulita, Sarjana Sosial, Magister Ilmu Komunikasi. Saya dosen tetap Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Yudharta Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPT bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Teori Komunikasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi dengan beban 3 SKS. Setelah mengikuti mata kuliah Teori Komunikasi ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis teori komunikasi, mampu menganalisis tradisi-tradisi teori komunikasi, mampu melakukan riset-riset komunikasi, dan mampu menggunakan pendekatan teori komunikasi. Adapun materi pembelajaran dalam teori komunikasi meliputi 1. Ilmu dan teori komunikasi, 2. Tradisi-tradisi teori komunikasi, 3. Teori diri dan teori pesan, 4. Teori pengembangan hubungan, 5. Teori kelompok dan organisasi, 6. Pendekatan teori komunikasi. Dan untuk mendukung materi pembelajaran, di sini ada beberapa buku yang saya gunakan sebagai referensi. Di antaranya, 1. Buku Teori Komunikasi karya Little John dan Karen Voss, 2. Buku Teori Komunikasi Organisasi karya Morrison, 3. Buku Pengantar Teori Komunikasi karya West and Turner, 4. Buku Teori Komunikasi Interpersonal karya Ali Nurdin, 5. Buku Teori Komunikasi karya Griffin, 6. Buku Komunikasi Antar Manusia karya Joseph De Vito, dan buku yang terakhir, buku Sosiologi dan Komunikasi Organisasi karya Alu Liliweri. Untuk metode pembelajaran, di sini saya menggunakan metode ceramah, diskusi, presentasi, serta penugasan. Untuk penugasan, saya menggunakan email sebagai sarana pengumpulan tugas. Kemudian, untuk berbagi materi perkuliahan, saya menggunakan WA Group. Terkait dengan evaluasi pembelajaran, saya melakukan penilaian meliputi beberapa komponen yang selalu saya sampaikan pada awal perkuliahan. Komponen tersebut meliputi 1. Kehadiran 10%, 2. Tugas 20%, 3. UTS 30%, 4. UAS 40%. Demikianlah penjabaran terkait mata kuliah teori komunikasi, dan berikut adalah cuplikan pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik, terima kasih. Hari ini kita bertemu saya kembali dalam mata kuliah teori komunikasi. Untuk pertemuan pagi hari ini, saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi CMM atau Coordinated Management of Meaning. Sebelum saya membahas tentang teori CMM, kita berkenalan dulu dengan siapa yang telah mengembangkan teori CMM. Teori CMM ini dikembangkan oleh dua orang ini. Ini orang yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan teori CMM, yaitu Barnett Pease sama Vernon Cronin. Barnett Pease ini adalah seorang profesor yang sudah menghasilkan karya-karya teori komunikasi. Sudah ada 7 buku tentang teori komunikasi dan 100 artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan oleh beliau. Dan yang kedua adalah Vernon Cronin. Vernon Cronin ini banyak menulis atau mengembangkan teori CMM. Ada sekitar 100 artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan dan 17 buku yang sudah dibuat oleh beliau. Lanjut, ini adalah tradisi teori komunikasi. Jadi teori CMM ini berdasarkan 3 tradisi dalam teori komunikasi. Yang pertama adalah tradisi fenomenologis. Ya, apa itu tradisi fenomenologis? Silakan apa? Jadi bisa dibaca. Baik, coba ada yang bisa memberikan contoh dari tradisi fenomenologis ini?
berbeda dari tato tersebut. Ya, mungkin setiap orang itu akan memberikan makna yang sama dengan orang yang bertato. Mungkin karena dia pernah bertemu dengan orang yang memakai tato dan waktu itu dia mau dipegang sama orang yang menggunakan tato. Nah, dia akan menginterpretasikan orang bertato tersebut seperti apa kira-kira? Jelas. Jahat. Terus apa lagi? Kasar. Terus apa lagi? Menakutkan, begitu. Karena ini berdasarkan pengalaman dia ketika bertemu dengan orang yang memakai tato. Beda lagi ketika sampai bertemu dengan orang yang memakai tato, orangnya cakep sekali. Tiba-tiba sama dikarenakan juga. Orangnya menawan. Kira-kira kalau sudah dapat pengalaman seperti itu, interpretasi kalian itu seperti apa? Baik dengan orang tersebut. Baik. Keren. Terus apa lagi kira-kira? Menarik. Jadi begitu. Lah, ini tato itu bisa dimaknai berbeda. Karena apa? Berdasarkan pengalaman. Dan bagaimana dia memahami dunia dalam pengalaman pribadinya. Ini adalah tradisi fenomenologi. Kemudian CMM ini juga masuk dalam tradisi sibernetika. Jadi bagaimana orang nanti saling berinteraksi. Di dalam teori CMM orang itu pasti akan berinteraksi. Dan bagaimana mereka mempengaruhi satu sama lainnya. Yang ketiga adalah sosiokultural. Masuk dalam tradisi sosiokultural yaitu adalah apa? Identitas dibangun melalui interaksi dalam kelompok sosial dan budaya. Jadi nanti semua makna itu akan kembali kepada kelompok sosial dan budaya masing-masing. Ini adalah sosiokultural. Konteksnya CMM, teori CMM ini dalam konteks komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Jadi nanti makna itu akan dihubungkan bagaimana komunikasi interpersonal seseorang. Jadi Anda memaknai tentang tato tadi bisa jadi berbeda dengan komunikasi interpersonal. Jadi orang akan memaknai tentang tato itu bisa jadi berbeda. Nah, jadi dalam teori CMM konteksnya ada dua ini. Seputar komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Kita bahas teori CMM-nya. Teori CMM ini fokusnya pada diri, hanya komunikasi intrapersonal. Kemudian dan hubungannya dengan orang lain, interpersonal. Serta mengkaji bagaimana seorang individu memberikan makna pada sebuah pesan. Jadi makna itu akan berbeda. Nih. Kemudian asumsi teori CMM ini ada 3. Yang pertama adalah manusia hidup dalam komunikasi. Yang kedua, manusia saling menciptakan realitas. Dan yang ketiga, transaksi informasi bergantung kepada makna pribadi dan interpersonal. Kita bahas mulai asumsi yang pertama. Asumsi pertama, manusia hidup dalam komunikasi. Saya kasih contoh yang orang ini, orang yang ahli ibadah. Panggil saja namanya Ahmad. Kira-kira makna kalian dalam manusia dalam komunikasi kira-kira seperti apa? Si Ahmad ini komunikasinya seperti apa? Kalau orangnya seperti ini, model-modelnya seperti ini. Ahli apa kira-kira? Ahli ibadah. Terus apa lagi? Si Ahmad ini gimana kira-kira? Baik, sopan. Terus apa lagi? Sopan sekarang si Ahmad ini kan berkomunikasi ya? Manusia dalam komunikasi, kan begitu. Jadi sudah bisa dilihat dari apa ini gambarnya si Ahmad ini. Oh, ternyata akan muncul makna-makna yang seperti ini, begitu. Dilanjut asumsi kedua, manusia saling menciptakan realitas. Ini kembali ke Ahmad tadi. Jadi asumsi 1 dilanjutkan asumsi kedua ini, dia menciptakan realitas karena dia ini dikatakan oh si Ahmad ini ahli ibadah. Akhirnya Ahmad ini membuat realitas, menciptakan. Pasti dia gemar apa ini? Mengaji. Gemar ibadah, berdoa, mengikuti kajian-kajian Islam, ya kan begitu ya? Nah, ini realitas yang diciptakan. Tapi manusia juga menciptakan realitas. Manusia saling menciptakan. Di sini ada istrinya. Jadi tidak hanya si Ahmadnya saja. Ketika Ahmad ini sholat, istrinya juga ikut apa? Sholat. Jadi istrinya juga menciptakan realitas namanya sholat. Tapi bisa jadi istrinya ini punya realitas lain. Karena Ahmad ini realitas harinya, komunikasinya tiap hari sholat terus, ibadah terus. Kalau sholat wajib, tambah sholat sunnahnya banyak sekali.
bisa sampai 20 rakaat, sangat banyak. Istrinya karena punya realitas lain, hanya itu sholat wajibnya saja. Nah, dia menggunakan realitas lain, yaitu memasak. Nah, ketika suaminya ini tetap beribadah sunnah, dia pergi ke menciptakan realitas yang lain. Begitu. Sama ini kayak kajian. Ketika Ahmad ini memiliki realitas dia mengaji atau mengikuti kajian-kajian Islam, temannya yang lain juga mengikuti kajian. Dan ada beberapa teman yang lain mungkin juga tidak ikut kajian, kan begitu. Nah, ini berarti manusia saling menciptakan realitas. Bisa dipahami ya? Bisa. Next, asumsi yang ketiga, transaksi informasi bergantung kepada makna pribadi dan interpersonal. Jadi nanti informasi ini, makna tadi itu tergantung pribadi dan interpersonal. Kira-kira antara maknanya si Ahmad sendiri tentang dirinya sama makna orang lain apa sama apa tidak? Tidak sama, bisa jadi beda. Kalau mungkin Ahmad mengatakan saya ini orang sufi, saya orang alim, saya ahli ibadah, begitu. Karena dengan ibadah jiwa saya nanti tentram, damai. Ya bisa lagi orang lain maknanya beda. Ahmad ini kalau ibadah memang tekun, tapi ibadah yang lain dia tidak begitu tekun. Kalau disuruh berinteraksi dengan tetangga, dia kurang. Nah, ini makna yang muncul. Jadi meskipun begitu, ada lagi bisa jadi muncul makna yang lain tentang si Ahmad yang modelnya seperti itu. Karena dia mungkin punya. Jadi orang memaknai simbol itu bisa berbeda-beda. Jadi tergantung makna pribadi dan interpersonal. Nah, jadi hierarki CMM. Jadi dari teori CMM ini, dalam memahami sebuah makna seseorang akan memahaminya secara bertingkat yang disebut hierarki makna. Jadi orang memahami teori ini akan dipahami secara bertingkat seperti ini. Yang pertama kali ada isi ya. Nah, isi sampai pola budaya ini mulai dari piramida terbalik, mulai dari yang kecil sampai nanti menghasilkan pola budaya. Jadi porsinya ini sangat besar, kan gitu. Nah, ambil yang pertama, isi atau konten. Apa itu isi? Level isi merupakan langkah awal di mana data mentah dikonversikan menjadi makna. Kita kembali kepada si Ahmad tadi. Kira-kira kalau isi ini seperti apa deh? Makna ibadahnya ini kira-kira orang yang seperti apa? Lanjut, tidak tutur. Tidak tutur ini apa? Tindakan yang dilakukan dari berbicara, percakapan seperti memuji, mengancam, mempertanyakan. Kira-kira kalau beribadah tadi, tidak tuturnya seperti apa kira-kira? Halus. Orangnya biasanya berbicaranya halus, sopan. Terus ritualnya seperti apa kira-kira? Bersabar, doa, sering berpuasa. Puasanya mungkin nanti episode-nya. Ada itu. Berdoa, berzikir. Karena lebih pada pujian. Kalau kita kan pujian kepada Tuhannya. Kan begitu. Episode sekarang. Episode ini apa? Memaknai dengan menghubungkannya dalam konteks saat interaksi terjadi. Kemudian hubungan ini memaknai berdasarkan hubungan kita melalui lawan interaksi. Jadi bagaimana seseorang memaknai ibadah melihat atau berdasarkan hubungan kita dengan lawan interaksi. Lawan interaksi ini bisa jadi dengan istrinya tadi, terus dengan orang tuanya, dengan temannya, dengan tetangganya. Ini hubungan. Jadi makna-makna ibadah tersebut pasti akan muncul makna-makna yang berbeda. Dilihat hubungan dengan siapa dia. Itu adalah naskah kehidupan atau skenario ya. Naskah kehidupan itu apa? Adalah kelompok-kelompok episode masa lalu dan masa kini. Jadi ada orang-orang masa lalu dan orang-orang masa kini. Saya kasih contoh, kalau si Ahmad menjadi orang yang ahli ibadah, menjadi mengatakan ibadah itu harus sholat, berzikir, mengaji, berpuasa. Ini pasti ada orang yang mengubah atau memberikan makna kepada si Ahmad. Contoh seumpama siapa ya? Kira-kira zaman dulu, zaman kecil
yang bisa merubah atau mengkonsep seperti itu biasanya siapa? Ustaz. Guru ngaji, guru agamanya kan begitu. Mudin, nggak apa-apa. Ada orang tuanya juga. Ini adalah episode masa lalu. Kemudian di masa kini, ya. Di masa kini rupanya si Ahmad ini bertemu dengan orang yang berbeda. Nah, dia mengatakan bahwasannya ibadah itu tidak harus seperti itu saja. Episode masa kininya dia bertemu dengan orang yang mengatakan bahwasannya bersedekah itu juga termasuk ibadah. Nah, kemudian membantu tetangga juga termasuk ibadah. Membersihkan jalan raya. Nah, biasanya kan ada apa? Biasanya kalau di kampung gotong royong apa? Kalau di kerja bakti. Nah, biasanya kayak begitu. Nah, itu kalau diniati memang untuk kepentingan bangsa dan negara itu juga termasuk nanti ibadah. Bekerja juga untuk ibadah, keluarganya juga ibadah. Akhirnya konsep ibadah yang dipahami oleh Ahmad ini akan semakin melebar. Sesuai dengan apa tadi? Piramida tadi. Gitu. Jadi karena apa? Ya karena ini ada masa lalu dan masa ini. Seperti kalian itu kan pengetahuannya semakin banyak kan ya? Semakin luas. Kenapa? Karena ada episode masa lalu dan masa ini. Ini gomnya ya, akhir dari teori ini. Apa sih nanti? Kira-kira kalau orang ini ahli ibadah seperti apa nanti pola budaya ini? Pola budaya dapat dideskripsikan sebagai gambaran yang sangat kuat dari susunan dunia dan hubungan seseorang dengan susunan tersebut. Kira-kira nanti pola budaya yang muncul dari si Ahmad ini pola budaya seperti apa kira? Ibadahnya yang seperti apa kira-kira? Lama Istiqomah, nih, nah, dia akan mendefinisikan rupanya budaya itu yang dulu awalnya hanya ibadah itulah, ya, rupanya ibadah ini ada juga bentuk ibadah sosial. Karena dipengaruhi itu tadi mulai dari awal tadi. Kita lihat dulu video yang akan saya putar ini. Nanti ini terkait fenomena sosial dan budaya yang ada di masyarakat kita. Nanti silahkan video ini dianalisis dengan teori CNN. Silakan dilihat bersama. Prosesi siraman pengantin adat Jawa. Video kedua tentang tradisi barengan. Ada banyak tradisi menarik di Indonesia. Hanya 5 mengandung banyak pesan kebaikan serta kental dengan spiritual. Satu dari sekian banyak tradisi menarik yang ada di masyarakat kita adalah balikan. Balikan merupakan salah satu tradisi yang masih dilaksanakan dan dilestarikan sejak dulu sampai sekarang. Ini tadi tentang dua video terkait fenomena atau realitas budaya yang ada di masyarakat. Silakan dua mahasiswa nanti menganalisis fenomena ini dengan menggunakan pendekatan teori CMM. Silakan ada yang mau menganalisis untuk fenomena yang pertama tadi tentang fenomena siraman. Ya, silakan. Aisyah, maju dulu ke sini. Silakan langsung untuk menjelaskan analisisnya berdasarkan teori CMM. Oke, jadi teman-teman, menurut apa yang saya analisis dari prosesi siraman tadi, menurut teori CMM, yang pertama ada menurut hierarki makna. Yang pertama itu adalah konten atau isi dari prosesi siraman tersebut. Nah, itu apa yang menjadi makna siraman tersebut. Kalau di sini saya menganalisis siraman tersebut memiliki makna agar pengantin
agar pengantin itu bersih dan suci lahir dan batinnya dan siap memulai kehidupan berumah tangga. Jadi ada makna-makna di balik prosesi siraman yang dilakukan oleh pengantin tersebut. Yang kedua adalah tindak tutur. Untuk tindak tutur, yakni apa yang dibicarakan, apa yang dikomunikasikan di situ. Di dalam prosesi siraman itu terdapat doa-doa yang dipanjatkan, misalnya dalam prosesi siramannya, dalam proses sungkeman itu ada doa-doa yang diucapkan oleh orang tua maupun si calon pengantin. Yang selanjutnya adalah episode-episode. Jadi ada dalam proses siraman itu ada beberapa tahapan, mulai dari pemasangan, mulai dari sungkeman, campur air 7 sumber, kemudian siraman, diundi dengan air kendi, pecah kendi, dan lain-lain yang tadi sudah dilihat di video. Itu adalah model dari episode-episode yang ada di dalam CMM. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan yang dilalui untuk melakukan proses siraman tersebut. Mulai dari awal, kemudian ada tahapan tengah, dan ada tahapan penghujung. Selanjutnya hubungan. Jadi makna yang sampai kepada setiap individu itu akan berbeda sesuai dengan hubungan individu tersebut. Misalnya antara keluarga memaknai prosesi siraman itu akan berbeda dengan orang yang bukan bagian dari keluarganya. Misal saya ini adalah seorang kakak dari pengantinnya. Kemudian saya akan menganggap bahwa siraman yang akan dilakukan adik saya ini akan sangat penting, rasa sakral, dan sangat-sangat perlu dilakukan. Berbeda ketika misalnya tetangga saya menganggap proses siraman untuk adik saya ini tidak penting dan tidak perlu dilakukan, itu tidak masalah. Selanjutnya skenario hidup atau dari makna lama dan makna baru. Untuk makna lamanya kan banyak, kalau orang-orang Jawa dulu banyak mitos-mitos, misalnya tidak melakukan siraman itu akan terjadi apa-apa. Nah, kalau di sini maknanya itu, makna dari siraman itu sendiri kan untuk membina atau menjadi sarana bagi orang-orang tua untuk memberikan petua-petua kepada calon pengantin supaya bisa menjadi atau membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian juga menjadi sarana untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya di zaman modern ini ada perubahan sedikit. Perubahannya itu cuma dari sisi ini, Bu, dari prosesinya. Kalau dulu mungkin siraman itu lebih sederhana, dilakukan apa adanya. Kalau zaman sekarang itu biasanya ada dekorasi, kemudian dilakukan dengan proses yang lebih mewah, lebih indah, dikemas sedemikian rupa. Dan yang terakhir ini adalah pola budayanya. Jadi makna siraman itu sendiri, atau yang saya sebutkan di awal tadi, untuk pengantin itu lebih bersih, kemudian suci dan siap memulai kehidupan baru, akan berbeda sampainya kepada orang yang Jawa dan orang yang bukan Jawa. Maksudnya apa? Maksudnya itu ketika makna siraman ini dimaknaikan, ini kan tradisi Jawa ya. Ketika kita sebagai orang Jawa memaknai siraman ini akan berbeda dengan orang Sumatera atau orang luar Pulau Jawa. Yang sukunya tadi berbeda, itu akan memaknai prosesi siraman ini dengan berbeda. Oke, bagus sekali. Oke, dari video yang kedua, silakan nanti yang akan menganalisis teori tersebut siapa? Dari teori CMM, oke. Bisa dipaham ya dari fenomena tadi ya, bisa dengan menggunakan teori CMM. Ini adalah tradisi bariah ya, ketika dianalisis dengan menggunakan teori CMM. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi dari teori CMM. Tadi kan teorinya sudah dijelaskan ada 3 ya. Yang pertama, manusia hidup dalam komunikasi. Yang kedua, manusia saling menciptakan realitas. Dan yang ketiga, transaksi informasi bergantung kepada makna pribadi dan interpersonal. Nah, untuk asumsi yang pertama di sini, tadi dalam cuplikan video tradisi bariah terlihat jelas bagaimana masyarakat itu terlibat dalam berbagai aktivitas komunikasi seperti bercakap-cakap, berdoa bersama, saling bertukar makanan, dan berdoa sebagai rasa syukur untuk kita berdoa agar senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, dan rezeki serta tolak bala dari segala mara bahaya. Nah, yang kedua, manusia saling menciptakan realitas. Nah, di sini tadi dalam videonya
tradisi Barian di Rejosari digambarkan sebagai tradisi yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat seperti sesepuh desa, tokoh agama, dan masyarakat umum tadi. Nah, tradisi itu tadi juga tidak dilakukan orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak laki-laki maupun perempuan. Nah, yang ketiga, transaksi informasi bergantung kepada makna pribadi dan interpersonal. Nah, dari cuplikan video tadi kan bukan hanya tradisi barikan kan bukan hanya untuk bukan hanya tradisi setiap tahun ya, tapi ada tujuannya tersendiri. Seperti tadi yang pertama menjelang tahun baru Hijriah, dan yang kedua menjelang peringatan kemerdekaan. Nah, meskipun setiap daerah berbeda, akan tetapi itu mempunyai satu titik yang sama, yaitu memohon kepada Allah agar diberikan keselamatan, kesehatan, keberkahan dalam menjalani hidup. Nah, simbol dari makanan yang dibawa itu tadi juga menunjukkan makna sedekah dan berbagi dengan sesama. Nah, tadi di video tadi kan bukan hanya orang Islam saja, tetapi juga ada orang Kristen. Jadi itu tadi juga sebagai kontrol sosial, dikarenakan di desa Rejosari itu masyarakatnya bukan hanya Islam saja, tetapi juga Kristen, untuk menciptakan situasi dan kondisi yang mewujudkan keharmonisan masyarakat di desa tersebut. Oke, bagus sekali. Terima kasih untuk dua analisis terkait teori CMM dengan fenomena yang berbeda, baik itu tradisi siraman maupun tradisi barian, bisa dipahami ya ketika menganalisis dengan menggunakan teori CMM. Baik, dari teori CMM ini ada yang mau mengajukan pertanyaan untuk teori CMM? Saya Bu. Oke, baik. Oke. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana jika teori CMM ini digunakan untuk menganalisis fenomena yang sama tetapi tempat yang berbeda? Nah, itu hasilnya akan sama atau berbeda? Baik, terima kasih atas pertanyaannya justru. Jadi ketika teori CMM ini digunakan untuk menganalisis dengan fenomena yang sama-sama tadi fenomena barian atau siraman, akan nanti bisa menghasilkan sebuah analisis yang sama atau makna yang sama. Bisa jadi sama, bisa jadi berbeda, kan begitu. Tergantung tempatnya juga. Jadi begitu, siraman mungkin kalau siraman di Jawa modelnya seperti itu, tapi nanti mungkin kalau di luar Jawa berbeda. Pasti makna itu juga akan makna yang berbeda, meskipun itu sama-sama dengan menggunakan CMM. Karena di CMM tadi masih ingat ya, ada namanya naskah kehidupan. Jadi ada episodenya. Naskah kehidupan ini nanti siapa yang akan menjadi orang masa lalu atau yang lama sama masa kini, dan nanti pasti akan menghasilkan sebuah episode budaya yang berbeda, kan begitu. Jadi begitu. Jadi itu meskipun fenomenanya sama dengan teori yang sama ya, tapi kalau tempatnya berbeda bisa jadi nanti hasil itu juga berbeda, begitu. Bisa dipaham ya semuanya? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait teori CMM. Bisa dipahami ya teori ini ya? Saya simpulkan kalau begitu apa kesimpulan dari teori CMM ini? Jadi teori CMM ini memiliki kesimpulan ya, teori CMM membantu kita untuk dapat memahami dengan lebih mendalam bagaimana individu saling menciptakan makna dalam sebuah percakapan. Jadi begitu. Yang kedua adalah teori CMM membantu kita untuk memahami pentingnya aturan dalam sebuah situasi sosial. Itu saja mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga pertemuan kita membawa manfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.